Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya C.P. Bahtiar. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah akuntansi dan tema siklus akuntansi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desi Aregawati, SEAK MSI. Baik, pada siklus akuntansi itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, transaksi usaha, pembuatan bukti asli, pencatatan dalam buku harian, pencatatan ke buku besar dan buku tambahan, neraca lajur dan jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Selanjutnya yaitu pengertian transaksi usaha, yaitu kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang handal atau wajar untuk dicatat. Transaksi usaha menimbulkan suatu keadaan atau situasi yang akan diikuti oleh transaksi lain. Alat pengukur transaksi yang dipergunakan dalam akuntansi adalah satuan uang. Oleh karena itu, hanya transaksi yang bernilai uang saja yang dicatat dalam akuntansi. Transaksi usaha dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu arus kas, yang kedua catatan stok barang, yang ketiga pembelian atau penjualan, yang keempat utang dan piutang, yang kelima yaitu biaya operasional. Selanjutnya yaitu dalam siklus akuntansi yaitu ada pembuatan buku asli, yaitu bukti-bukti asli yang dapat mendukung setiap terjadinya transaksi antara lain yaitu kwitansi, faktur, dan bentuk-bentuk lain. Yang pertama yaitu kwitansi. Kwitansi merupakan bukti bahwa seseorang atau badan hukum telah menerima sejumlah uang tunai. Yang kedua yaitu faktur penjualan atau pembelian. Setiap penjualan secara kredit memerlukan bukti yang disebut faktur. Bagi si penjual tersebut merupakan penjualan, sebaliknya faktur yang dikirimkan kepada pembeli merupakan faktur pembelian. Yang ketiga yaitu bukti-bukti lain. Di samping kwitansi dan faktur terdapat bukti lain, misalnya nota-nota dari bank, nota debit atau nota kredit, serta bukti pengiriman atau penerimaan barang. Selanjutnya yaitu pencatatan dalam buku harian. Jurnal adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas. Proses pencatatan mengikuti 5 langkah berikut ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan transaksi dari dokumen, misalnya dari slip deposito bank, penerimaan penjualan, dan cek. Yang kedua yaitu menentukan setiap perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklasifikasikan berdasarkan jenisnya, aktiva, kewajiban, atau modal. Yang ketiga yaitu menetapkan apakah setiap perkiraan tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi itu. Yang keempat yaitu menetapkan apakah harus mendebat atau mengkredit perkiraan. Dan yang terakhir yang kelima yaitu memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal. Selanjutnya yaitu contoh jurnal. Berdasarkan kelima tahap tersebut, untuk menjurnal transaksi yang terjadi fakta sebuah perusahaan pengangkutan di PT Yudi Makmur, yaitu menginvestasikan sebesar 50 juta tunai ke dalam usaha, adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu dokumen sumbernya adalah slip deposito bank dan cek milik Yudi Makmur sebesar 50 juta yang diambil dari rekening langkah pribadinya di bank. Langkah kedua yaitu perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut adalah kas dan modal Yudi Makmur. Kas adalah perkiraan aktiva dan modal Yudi Makmur adalah perkiraan modal pemilik. Langkah ketiga yaitu kedua perkiraan tersebut mengalami penambahan sebesar 50 juta. Karena itu, kas di debit
yaitu perkiraan aktiva mengalami penambahan dan modal Yudi Makmur di kredit, yaitu perkiraan modal pemilik yang mengalami penambahan. Yang keempat yaitu cost debit untuk mencatat penambahan dalam perkiraan aktiva modal Yudi Makmur dikredit untuk mencatat penambahan dalam perkiraan modal pemilik. Nah, di sini ada contoh jurnal umum, yaitu berikut adalah contoh dan transaksi. Misalnya di PT Dimas Jaya yang telah dikumpulkan dan terjadi pada bulan Desember 2019. Contoh soalnya yaitu Desember tanggal 1 dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Laba-Laba seharga 160 juta. Desember tanggal 2 dijual barang dagangan kepada Tuan Fahmi senilai 50 juta. Desember tanggal 4 dijual barang dagangan kepada Tuan Irfan senilai 80 juta. Masih Desember tanggal 4 dikembalikan barang yang dibeli pada tanggal 1 Desember seharga 20 juta. Nah, di sini cara memasukkannya yaitu pada tanggal Desember tanggal 1 yaitu pembelian hutang di debitnya 160, di kredit 160 juta. Desember tanggal 2 piutang penjualan di debit 50 juta, di kredit 50 juta. Tanggal 4 Desember piutang penjualan di debit 80 juta, di kredit juga 80 juta. Masih tanggal 4 Desember, hutang retur penjualan di debit 20 juta, maka di kredit juga sama sebesar 20 juta. Selanjutnya yaitu pencatatan buku besar atau buku tambahan. Pengertian buku besar adalah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban, maupun modal dalam perusahaan. Dalam pengertian lain, buku besar juga merupakan alat yang dipakai untuk melakukan pencatatan beragam perubahan di sebuah akun karena adanya transaksi keuangan. Jumlah perkiraan buku besar yang dibutuhkan oleh perusahaan tentu saja berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang meliputi jenis kegiatan, keuangan dan kekayaan perusahaan, informasi yang diperlukan perusahaan, serta volume transaksi. Selanjutnya yaitu fungsi buku besar. Yang pertama, menjadi bahan dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk dasar penggolongan dari transaksi yang sudah tercatat pada jurnal. Yang ketiga, untuk alat menggolongkan data keuangan dan bisa mengetahui jumlah maupun keadaan rekening atau akun. Yang keempat yaitu untuk alat meringkas data transaksi yang sudah tercatat di dalam jurnal umum. Contoh pencatatan buku tambahan piutang. Sebagai contoh, pada PT Jaya Kusuma terdapat buku tambahan hutang dan tambahan piutang dan buku berikut sebagai berikut. Contoh PT Jaya Kusuma tanggal 1 Januari di saldo utama yaitu 1.250.000. Pada tanggal 1 Januari PT Jaya Kusuma mendapatkan pendapatan jasa yaitu sebesar 1.500.000, berarti masuk di debit. Berarti total saldo yaitu sebesar 2.750.000. Kemudian pada tanggal 5 Januari kas yaitu sebesar 1 juta. Berarti kas masuknya termasuk pengurangan di kredit, yaitu tadi saldo utama tadi dari 2.750 dikurang 1 juta, tinggal total yang terakhir 1.750.000. Selanjutnya yaitu neraca lajur. Neraca lajur merupakan suatu lembar kertas atau yang dikenal kolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual. Neraca lajur ini berisikan informasi seperti saldo, perkiraan jurnal penyesuaian, dan lain sebagainya. Neraca lajur juga dapat didefinisikan menjadi suatu kertas atau daftar transaksi yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan,
menggolongkan semua rekening yang terdapat di neraca saldo yang nantinya akan digunakan untuk laporan keuangan. Selain itu, neraca lajur mempunyai manfaat, yaitu yang pertama, sebagai alat untuk meringkas data dalam catatan keuangan yang disediakan dalam bentuk pengelompokan data. Yang kedua, data dan informasi yang disediakan dapat mempermudah pembuatan laporan keuangan. Yang ketiga, membantu pengecekan atau menghindari kesalahan yang terjadi pada pembuatan ayat penyesuaian. Dan yang terakhir, yang keempat, dapat dilakukan penyesuaian laporan keuangan sementara tanpa harus melalui proses penyelenggaraan jurnal penyesuaian secara formal. Dengan menggunakan neraca lajur, ini dapat menjadi salah satu prosedur yang dijalankan dalam membuat neraca akhir. Selanjutnya itu tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Kita ambil contoh laporan keuangan yaitu di PT Yudi Makmur. Pendapatan jasa yaitu sebesar 7.400.000. Beban gaji yaitu 1.900.000, beban sewa 1 juta, beban listrik 400.000, beban perlengkapan 300.000, dan beban penyusutan 2.705.000. Total beban yaitu berarti 3.875.000. Laba bersih yaitu sebesar 3.525.000. Dan laporan perubahan posisi keuangan untuk periode yang terakhir pada 31 Desember yaitu model Yudi Makmur 1 Januari sebesar 31.250.000 ditambah laba bersih 3.525.000, total menjadi 34.775.000, dikurangi pengambilan pribadi 3.200.000. Jadi modal Yudi Makmur 31 Desember itu sebesar 31.575.000. Nah, jadi ini yang disebut dengan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu tentang jurnal penutup. Jurnal penutup ialah ayat jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Langkah-langkah penutupan perkiraan suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendebit setiap perkiraan pendapatan sebesar nilai sisa kreditnya, mengkredit istisar laba rugi sebesar jumlah total pendapatan. Ayat jurnal ini memindahkan jumlah total pendapatan ke dalam sisi kredit dari istisar laba rugi. Mengkredit setiap perkiraan beban sebesar nilai sisa debitnya, mendebit istisar laba rugi sebesar jumlah total beban. Ayat jurnal ini memindahkan jumlah total beban ke dalam sisi debit dari istisar laba rugi. Yang ketiga yaitu mendebit istisar laba rugi sebesar nilai sisa kreditnya dan mengkredit perkiraan modal. Yang keempat yaitu mengkredit perkiraan pengambilan pribadi sebesar nilai sisa debitnya, mendapat perkiraan modal perusahaan. Jurnal penutup yaitu untuk menggambarkan hal di atas. Misalnya, Yudi Makmur menutup buku pasca akhir Desember, maka jurnal penutupnya adalah pendapatan jasa yaitu 7.400.000. Ikhtisar laba rugi yaitu 7.400.000. Ikhtisar laba rugi yaitu 3.875.000. Beban sewa yaitu sebesar 1 juta. Beban gaji sebesar 1.900.000. Beban perlengkapan 300.000, beban penyusutan 275.000, beban listrik yaitu 400.000. Yang ketiga yaitu istisar laba rugi sebesar 7.400.000 dikurang 3.875.000, yaitu total menjadi 3.525.000. Modal Yudi yaitu sebesar 3.525.000 dari hasil pengurangan dari 700
7.400.000 dikurang 3.875.000. Jadi modal judi yaitu 3.525.000. Baik, sekian pembahasan dan presentasi dari saya yang bertemakan dengan siklus akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.